akan menjelaskan jurnal yang pertama, yaitu A Theory of Endogenous Institutional Change, yang ditulis oleh Avner Gerif dan David Delatin. Tahun publikasinya yaitu 2004, yang sumbernya American Political Science Review. Konsep teoritis kunci. Yang pertama, quasi-parameter, faktor internal yang perlahan berubah akibat kebijakan lembaga. Yang kedua, penguatan diri atau self-reinforcement, perilaku dan aturan yang memperkuat atau melemahkan lembaga. Yang ketiga, teori permintaan dan institusionalisme historis sebagai dasar analisis. Tujuan utama dari penelitian yaitu menjelaskan bagaimana lembaga dapat berubah dari dalam atau endogen melalui proses sosial internal tanpa dipicu faktor eksternal. Hasil temuan atau argumen utama yaitu perubahan kelembagaan terjadi secara evolusioner dan dipengaruhi proses internal lembaga yang memiliki mekanisme penguatan diri lebih stabil dan bertahan lama. Kaitan dengan ekonomi kelembagaan, yaitu norma, aturan, dan kepercayaan sosial berperan penting dalam efisiensi ekonomi. Lembaga yang adaptif menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan koordinasi, sedangkan yang tidak responsif menimbulkan ketidakpastian dan menghambat ekonomi. Selanjutnya kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu lembaga adaptif mendorong inovasi, investasi, dan kerjasama berkelanjutan, sedangkan lembaga tidak adaptif menimbulkan instabilitas dan menurunkan produktivitas. Kesimpulannya, teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi dapat muncul dari dinamika internal lembaga. Pendekatan ini penting untuk memahami reformasi kelembagaan di era globalisasi. Jurnal kedua yaitu berjudul tentang mengenal pemikiran All Institutional Economics dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Penulis bernama yaitu Muhammad Firmansyah. Tahun publikasi itu tahun 2020. Sumber jurnal yaitu Journal of Economics and Business. Tujuan utama penulis yaitu penulis ingin menjelaskan perkembangan dan dasar teori ekonomi kelembagaan lama serta peran lembaga dan budaya dalam membentuk perilaku ekonomi, dan juga ingin menunjukkan kritik terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik yang mengabaikan aspek kelembagaan. Konsep teoritis kunci kelembagaan atau institution, aturan yang dimana aturan hidup, norma dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan mempengaruhi aktivitas manusia dan ekonomi. Pemikiran yang pertama yaitu pemikiran ekonomi kelembagaan lama, yang mana menempatkan nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan struktur sosial sebagai faktor penting dalam perilaku ekonomi. Yang kedua yaitu evolusi dan perubahan kelembagaan, yang mana menekankan pentingnya lingkungan sosial dan interaksi sosial dalam membentuk dan mengubah kelembagaan. Hasil temuan atau argumen utama, yang mana temuan jurnal ini adalah bahwa kelembagaan berupa norma, nilai, dan aturan yang turun-temurun menjadi fondasi utama yang mempengaruhi biaya transaksi dan efektivitas aturan main. Dengan kelembagaan yang kuat dan adaptif, mampu menurunkan biaya dan meningkatkan kerja ekonomi. Kaitan dengan ekonomi kelembagaan, yang mana jurnal ini bahwa kelembagaan yang kuat dan sesuai konteks dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan aktivitas aturan main dengan meningkatkan efektivitas aturan main, karena kelembagaan berperan sebagai pembatas dan mengatur interaksi sosial yang memfasilitasi kepercayaan dan kepatuhan sehingga mendukung kinerja ekonomi yang lebih baik. Kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang mana jurnal ini bahwa pengakuan dan pengembangan kelembagaan serta budaya dapat memperkuat interaksi sosial dan stabilitas ekonomi sehingga mendukung perubahan ekonomi. Sebaliknya, jika kelembagaan dan nilai budaya diabaikan atau tidak ditingkatkan, hal ini berpotensi menghambat efisiensi, inovasi, dan berkelanjutan pembangunan ekonomi. Secara kesimpulan, bahwa ekonomi kelembagaan menempatkan faktor budaya, nilai, dan norma sebagai dasar perilaku ekonomi, menyoroti pentingnya sejarah dan evolusi sosial dalam membentuk aturan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi, serta mengkritik keterbatasan teori ekonomi klasik yang mengabaikan aspek kelembagaan dan kultur manusia. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu Social Capital Institutional Change and Rural Development in Transmigration Area West Brunei Regency Indonesia. Penulisnya Ahmad Imron Zoli dan kawan-kawan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran modal sosial dan perubahan kelembagaan dalam mendorong pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Muna Barat
dengan fokus pada 3 desa untuk melihat pengaruh jaringan sosial, etos kerja, serta kebijakan otonomi desa. Model sosial mencakup jaringan kerjasama masyarakat yang mendorong partisipasi pembangunan desa, sedangkan perubahan kelembagaan seperti penerapan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat otonomi dan partisipasi desa. Keduanya saling mendukung dalam memperkuat pembangunan pedesaan berbasis komunitas. Transmigran dari Jawa, Bali, dan Bugis membawa keterampilan dan etos kerja yang mempercepat ekonomi desa. Jaringan sosial lintas etnis melalui kelompok tani dan kegiatan keagamaan memperkuat solidaritas masyarakat, dan perubahan kelembagaan seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan pemekaran Muna Barat meningkatkan otonomi serta partisipasi warga. Namun kesejahteraan belum optimal karena rendahnya SDM dan kebijakan yang masih top down. Dengan perspektif ekonomi kelembagaan, pembangunan desa transmigrasi dipengaruhi oleh kelembagaan sosial dan formal. Transfer keterampilan dan etos kerja mencerminkan perubahan perilaku ekonomi, sementara jaringan sosial lintas etnis menjadi modal sosial yang berbuat kerja sama. Dan jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, keterampilan dan etos kerja transmigran meningkatkan produktivitas desa. Jaringan sosial lintas etnis memperkuat kerjasama, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendorong kemandirian ekonomi, namun dampaknya masih terbatas karena rendahnya SDM dan kebijakan yang belum berpihak pada masyarakat. Jika disimpulkan, modal sosial dan perubahan kelembagaan terbukti saling memperkuat pembangunan wilayah transmigrasi, namun keberlanjutan hasil masih bergantung pada kualitas SDM dan tata kelola desa. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pembangunan berbasis komunitas di Indonesia. Selanjutnya pada jurnal yang berjudul Strategi Modal Sosial dalam Pengembangan Kelembagaan BUMDes sebagai Resiliensi Pengembangan Ekonomi dan Sosial Desa, yang merupakan karya dari Peter Tiong, menjelaskan bahwa penguatan BUMDes sebagai motor pembangunan ekonomi desa sangat bergantung pada modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma yang mendorong kerjasama serta partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi di Desa Patalasang, masyarakat menunjukkan antusiasme dan mulai memahami pentingnya modal sosial dalam memperkuat kelembagaan desa meskipun dengan waktu pelaksanaannya yang terbatas. Penulis menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi kelembagaan, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan modal finansial, tetapi lebih pada kekuatan nilai dan hubungan sosial yang membentuk aturan main, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat koordinasi. Modal sosial inilah yang kemudian mendorong pengelolaan sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan desa sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa pembangunan desa harus bertumpu pada modal sosial, transparansi, dan inovasi lokal agar desa dapat mandiri dan adaptif menghadapi perubahan. Kemudian, jurnal yang berjudul Peran Modal Sosial dalam Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat, karya Daniel Johar pada tahun 2014. Jurnal ini membahas alasan mengapa lembaga keuangan informal tetap bertahan dan efektif dalam melayani usaha tani kecil di perdesaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial masyarakat menjadi faktor kunci yang memperkuat keberlangsungan lembaga keuangan mikro. Modal sosial berperan sebagai pengikat sosial yang memudahkan kerjasama, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi kredit, serta memperkuat struktur kelembagaan lokal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya tingkat kepercayaan antar anggota masyarakat membuat proses peminjaman dan pengembalian kredit berjalan lebih lancar. Sementara sosial yang kuat mendukung keberlanjutan lembaga keuangan informal sehingga mampu membantu usaha tani kecil berkembang. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, modal sosial membentuk institusi lokal yang solid, memperkuat mekanisme penyelesaian masalah ekonomi perdesaan, meningkatkan partisipasi, serta mendorong perbaikan kualitas lembaga keuangan mikro. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Modal sosial merupakan elemen penting dalam keberhasilan lembaga keuangan mikro di desa. Kehadiran trust, norm, dan network terbukti mampu mendukung efisiensi ekonomi, memperkuat solidaritas, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian serta ekonomi lokal.